kaum jenggot, kaum cungklang ini taruhlah yang banyak mengatakan bahwasanya Pancasila ini mungkin kurang tepat, Pancasila ini merupakan bukan ilham, bukan wahyu dan sebagainya. Lah wahyu kan kapasitasnya sendiri-sendiri yang saya maksud. Kalau wahyu Indonesia ini ya tentunya wahyu kepemimpinan Nusantara. Kalau di Arab mungkin ya wahyu kepemimpinan Saudi Arabia. Kalau di Amerika mungkin wahyunya juga wahyu kepemimpinan Amerika. Kalau sekiranya ingin menjadi negara Islam tidak mungkin akan bisa, tidak mungkin akan mampu, dan lebih baik saudara-saudara yang suka dengan doktrin daripada negara Islam pindah saja ke negara Islam, kan enak gitu loh. Tapi ulo salamulyo atur bagyo Napa di sini napa? Merah tuh. Apa maksudnya? Loh. Ini mau buat kerusakan ini. Nggih. Wis. Iya, video. Sarno ae. Video. Malahan. Ini mengenalkan musik. Di dalam musik minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini sih. Deket aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, Mungkar ya? Dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wis. Geng. Nggih Pak. Iya. Pak. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar hujahmu apa? Loh, iki kegiatan masjid Sunnah, ini. wajib. Iki Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Iki Enggak ada lagi. ini. Duduk Pak, urusanmu. ini marah-marah Pak. Masjid itu punya orang muslim. Hah? Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu aku. perumahan, iki masjidnya perumahan. Awakmu ndok kene pendatang lho. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Loh, Iya kan? awakmu Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Loh, ini Ayo, jamaah. bukan ormas. iki jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya enggak betul, saya bukan orang sini, ada Oh, sini. iya, justru Berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Aku. Saya enggak tanya kamu ya Loh, ini. aku ya wong jobo. Lucu kamu. Lucu. Ayo kamu. Ngale ini bahaya. Loh kamu kalau main musik di luar. Ini marah-marah. Main musik di masjid tuh. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau enggak kene ya. Diem enggak mau. Niku larang sompo. Namur. Namur. Nah, ya iki. Wis di sini mau nonton nih berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Kan wae. Wilayah jati nuhuni ajat-ajat lalu Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melihat sebuah video yang kelihatannya itu lucu tapi juga nggak lucu karena prinsip ya. Doktrin itu kalau manusia sudah terdoktrin kan beda. Kalau doktrin kan ya caranya memang mengharuskan namanya doktrin, apabila tidak demikian tidak gitu. Nah, saya akan mengutip bahwasanya kalau negara kita, bangsa kita itu adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berprinsip dari dulu kala. Kalau nggak keliru di kitab Sutasoma ya, atau Weda Sutasoma, atau Primbon Sutasoma, terserah saja. Tapi kalau menurut saya kitab Sutasoma itu kurang tepat. Kalau nggak keliru karya Mpu Tamtular itu, bahwa di situ ada tulisan yang telah diyakini dan sebagai prinsip bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada lanjutannya sebenarnya, Tanhono Dharmo Mangrewo. Tidak ada tujuan kebaikan atau peribadatan yang tidak sama atau berbeda. Lah ini adalah sesuatu yang menurut saya kurang ngepasi, manakala kita itu sudah sampai keracunan, kalau kata Bung Karno, saya menirukan saja, keracunan doktrin-doktrin yang demikian. Lah dalam kali ini saya menyampaikan bahwasanya seyogianya
bangsa ini menggali kembali tentang jati diri bangsa ini. Sekali lagi, bangsa ini menggali kepada jati diri bangsa ini dan siapa yang hidup di bumi Indonesia. Sekali lagi, siapa yang hidup di bumi Indonesia ini semestinya berpegang teguh kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono, Dharma, Mangro. Nah, saya mengatakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika mesti dikembangkan. Bagaimana caranya bisa berkembang di seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang namanya demikian itu sedini mungkin. Nah, sedini mungkin ya terutama dari PAUD kalau perlu, PAUD, TK, SD sampai dengan SMP, dan kalau perlu pemerintah melarang adanya doktrinasi di luar Bhinneka Tunggal Ika. Doktrin yang di luar Bhinneka Tunggal Ika biasanya itu kalau boleh saya ngomong ya, prinsip yang sifatnya akan mengubah Pancasila. Prinsip yang akan mengubah Pancasila itu bisa jadi merupakan bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya yang bisa timbul seketika, timbul sewaktu-waktu. Saya akan menyampaikan kepada kaum yang mengatakan ya, kalau saya mengatakan kaum berjenggot nanti kan saya berlebihan. Mungkin ada kaum jenggot yang nggak suka dengan saya ya. Kaum jenggot, kaum cungklang ini taruhlah yang banyak mengatakan bahwasanya Pancasila ini mungkin kurang tepat, Pancasila ini merupakan bukan ilham, bukan wahyu dan sebagainya. Lah, wahyu kan kapasitasnya sendiri-sendiri yang saya maksud. Kalau wahyu Indonesia ini ya tentunya wahyu kepemimpinan Nusantara. Kalau di Arab mungkin ya wahyu kepemimpinan Saudi Arabia. Kalau di Amerika mungkin wahyunya juga wahyu kepemimpinan Amerika. Kalau di Rusia mungkin juga wahyu kepemimpinan Rusia. Lah, saya menyampaikan adalah kewahyuan bangsa Indonesia ini adalah cara bermasyarakatnya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono, Dharma, Mangro. Yang penting manusia tumuju krono ya hanya bertujuan kebaikan, berbuat baik terhadap sesama, lalu menolong sesama atau merasakan orang lain, penderitaan orang lain seperti penderitaan diri sendiri, sehingga tidak akan membiarkan manakala orang lain menderita. Yang saya maksud, manakala kita puasa, kita bisa mengukur bagaimana kita orang lapar ya, maka jangan biarkan orang itu lapar lalu sedang tidak dalam keadaan puasa. Berbeda dengan keadaan puasa ya, tentunya kalau kita kasih makanan malah kita melanggar. Namun kalau tidak dalam posisi puasa ya tentunya kita mesti memberikan makanan kepada siapapun, termasuk mohon maaf kemarin sore ada orang yang berteduh di sebuah masjid lah dekat rumah, dekat masjid ini, bawa anak 4 ya sampai 3 hari, dan uluran tangan daripada kita ya semestinya secara seksama lah. Hal ini yang membuat bangsa ini sekarang kehilangan jati dirinya. Lah, jati diri tentu harus ada hal yang terdidik atau terdoktrinasi atau merupakan pendidikan dari program pemerintah. Artinya saya mengatakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika mesti dideru-debukan kembali di sekolahan-sekolahan, di masyarakat. Kalau saya tidak memuja Pak Harto, namun ketika masa pemerintahan Orde Baru atau masa pemerintahan Pak Harto ini, setiap sebulan sekali kalau nggak keliru ada penataran P4, penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Lah, ini sudah tidak ada lagi, bahkan pelajaran PMP saja itu sudah tidak ada sekarang. Lah, mestinya pelajaran PMP ini merupakan pelajaran pokok, sebab negara kita adalah negara yang berdasarkan atau berlandaskan Pancasila. Namun untuk kali ini sekarang sudah tertiadakan ajaran yang demikian. Jadi pada prinsipnya ya, masjid itu bukan tempat untuk pasulayan atau bertengkar ya, baik bertengkar mulut atau bertengkar apapun. Dan tidak cuma masjid, namun seluruh tempat peribadatan ini adalah tempat untuk beribadat. Adapun hal-hal yang mengenai musik dan sebagainya, kalau musik ini menuju ke arah kebaikan, menurut saya ya tidak perlu yang demikian ya. Tidak perlu yang demikian, tidak perlu taruhlah membawa doktrin manca praja dan
lalu mengharus-haruskan bahwasanya ini adalah secara fikihnya atau secara hukum pokoknya tidak boleh, hanya hukum wajib dan sunnah lah. Ini taruhlah kan negara kita bukan negara agama, sekali lagi Indonesia bukan negara agama. Dan yang perlu saya sampaikan, yang bahwasanya sampai kapanpun ya, sampai kapanpun yang saya maksud, tidak mungkin negara Indonesia akan menjadi negara agama. Sekali lagi, negara Indonesia atau Nusantara ini tidak mungkin akan bisa menjadi negara agama. Contoh, banyak korban ya, banyak korban ketika ada salah satu sosok lah, taruhlah dengan simbol DI, taruhlah ya DI ya darurat Islam mungkin, atau tentara Islam ya, itu yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, nyatanya juga akan mengubah negara ini dari Pancasila menjadi negara agama juga tidak bisa. Lah ini kasunyatan yang perlu kita hayati. Artinya marilah para kaum yang beragama, tidaklah itu Hindu, tidaklah itu Buddha, tidaklah itu Kristen, tidaklah itu Konghucu, karena sekarang ditambah dari 5 agama menjadi Konghucu, 6 agama yang disahkan di Nusantara ini. Ya mari kita berjalan, yang penting prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharmo Marwo. Anda semua ya, saudara-saudara kita semua akan merasa nyaman manakala kita berprinsip kepada kewahyuan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharmo Marwo. Di sini intinya nyaman lah. Kalau sekiranya ingin menjadi negara Islam, tidak mungkin akan bisa, tidak mungkin akan mampu, dan lebih baik saudara-saudara yang suka dengan doktrin daripada negara Islam pindah saja ke negara Islam, kan enak gitu loh. Yang suka menjadi agama Kristen umpamanya pindah saja ke negara Kristen, di Vatikan mungkin itu. Lalu yang kepingin menjadi negara Buddha ya pindah saja mungkin ke Thailand apa kemana, itu kan negara Buddha. Jadi kita tidak ada niat yang jahat sedikit pun, namun mengatakan bahwa prinsip Indonesia adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharmo Marwo. Dan saya berpesan, tempat peribadatan adalah bukan untuk bertengkar mulut, apalagi bertengkar fisik. Saya rasa demikian. Terima kasih.